Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyil ulumi wal hikam, amma ba'd. Ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas surah Al-Kahfi. Pada pertemuan yang lalu, terakhir di sini masih pengantar tentang surah Al-Kahfi. Sekarang kita sudah masuk, insya Allah ayat 1 sampai ayat 5. Lampu bisa nyala? A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yunziru alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi anzala, yang telah menurunkan, ala abdihi, kepada hambanya, al-kitaba, Al-Quran, walam yaj'al lahu 'iwaja, dan Allah tidak menjadikan pada Al-Quran sesuatu yang bengkok, qayyima, sebagai kitab yang lurus, liyunzira ba'san syadidan min ladun, untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisinya, wa yubashshiral mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, alladzina ya'maluna as-salihati, yang mengerjakan kebaikan. Apa kabar gembiranya? Andalahum ajrun hasana, sesungguhnya bagi mereka memperoleh pahala yang baik. Makithina fihi abada, mereka kekal di dalam pahala itu selama-lamanya. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan Al-Quran ini fungsi lainnya adalah untuk memperingatkan orang-orang yang berkata Allah mempunyai anak. Balahum bihi min ilm, mereka sama sekali tidak punya pengetahuan tentang itu. Wala li abaihim, begitu pula nenek moyang mereka. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, alangkah buruknya perkataan yang keluar dari mulut mereka. Yaquluna illa kadhiba, mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali kebohongan. Ibu yang dirahmati Allah, ayat 1 sampai ayat 5 ini menjelaskan, pertama yang dijelaskan adalah bahwa Al-Quran adalah kitab yang lurus dan sempurna. Maknanya adalah Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup, baik yang terkait dengan akidah, ibadah, akhlak, tentang keluarga, tentang bermasyarakat,
Jadi Al-Quran ini pedoman ya, untuk hidup kita umat manusia. Yang kedua, maknanya adalah bahwa dalam Al-Quran ini tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan di dalamnya. Tidak ada ayat-ayat yang bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Saya ulangi ya, tafsir dari ayat ini yang pertama menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang lurus dan sempurna. Ya. Jadi Allah membuka ayat surat ini dengan pujian kepadanya karena telah menurunkan Al-Quran yang tidak bengkok, yang tidak menyimpang, yang tidak menyesatkan. Maknanya satu, Al-Quran adalah pedoman hidup, ya. Baik itu tentang akidah, ibadah, akhlak, keluarga, ataupun ya, bermasyarakat. Yang kedua, maknanya adalah tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran itu. Dan yang ketiga, ya, siapapun yang mau mengikuti Al-Quran, hidupnya akan lebih terarah dan tenang. Ya. Karena Al-Quran ini merupakan way of life, ya, jalan hidup, peta jalan hidup, ya. Biar kita tidak belangsat dalam menjalani hidup, ya, maka ikuti petanya, ya. Seperti kita kalau kemana-mana mengandalkan Google Map kan begitu ya, biar tidak tersesat. Begitu pula dalam menjalani hidup ini biar tidak tersesat, ikuti Google Map-nya yang sudah dibuatkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang hidupnya belangsat, ya bisa jadi karena dia tidak mengikuti petunjuk Al-Quran. Nah, contoh dari poin satu ini, ya, panjenengan ya, sekarang ini dibanjiri dengan nasihat yang sangat banyak di medsos. Banyak kalimat-kalimat bijak bertebaran di medsos. Ya. Entah itu tentang motivasi, entah itu tentang nasihat. Ya. Kemudian juga tentang parenting, ya. Tentang apa namanya, yang ini yang berbahaya. Ya. Standar hidup orang lain. Ya. Kita disuguhkan dengan standar hidup orang lain. Di medsos gitu ya. Ya. Sementara kita mungkin belum tentu cocok ya dengan standar hidup yang ditampilkan di medsos. Ya. Standar hidup itu apakah terkait dengan fasilitas hidup, rumah, mobil, perhiasan, ataupun tentang gaya hidup. Ya. Kadang-kadang kita itu kan suka latah gitu ya. Rame padel, pada ikut padel semua kan begitu ya. Rame apa gitu ya, ikut semua ya. Jadi standar hidup kita ya, dibuat dan ditentukan oleh medsos ya. Nah, jika tidak dikembalikan kepada Al-Quran ya, semua informasi ya, segala hal yang kita lihat di medsos kita, kalau kita tidak punya standar ya, yang dikembalikan kepada Al-Quran, kita nanti mudah galau. Ya, gampang gelisah, salah arah, atau minimal kadang-kadang kita itu ngapunten suka minder. Ya Allah, wah temen standar hidup saya, begitu ya, dengan apa yang rame di medsos. Ya, standar di medsos itu kan wah, gitu ya. Padahal ya kita sama-sama tidak tahu itu kenyataan aslinya bagaimana gitu. Karena yang ditampilkan di medsos terkadang ya tidak sesuai dengan realita. Cuma kadang-kadang membuat kita itu insecure, gitu ya. Merasa yang paling menderita, gitu ya. Merasa yang paling susah. Ya Allah, orang-orang sudah pada begini, orang-orang sudah pada punya ini, sementara saya masih begini, saya nggak kemana-mana, gitu ya. Saya nggak punya apa-apa, seumpamanya. Itu kalau kita tidak punya ya standar kebenaran, ya, yang Allah tuntunkan kepada kita dalam Al-Quran, kita bisa stres, ya, bisa galau, bisa minder, ya, bisa merasa yang paling susah dalam hidupnya.
Ya. Padahal ya tidak seperti itu. Ya. Seharusnya. Makanya kita harus kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah sebagai penenang dan penuntun utama. Ya. Jadi standar ketenangan hati kita, ketenangan pikiran kita, itu bukanlah omongan orang. Bukanlah standar yang ada di medsos. Ya. Jadi standar ketenangan hati kita adalah Al-Quran. Makanya, ya, alhamdulillah ya kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap Jumat pertama kita bersama-sama ya belajar, membaca dan mengkaji isi kandungan Al-Qur'an supaya Al-Qur'an ini betul-betul bisa menjadi way of life, ya jalan hidup kita. Karena kalau Al-Qur'an itu cuma dibaca Arabnya tanpa berusaha dipahami maknanya, ya, isinya, ya, itu kita hanya mendapatkan pahala, tapi belum mendapatkan hidayah. Hidayah itu artinya petunjuk. Ya. Kalau kita cuma membaca Al-Quran Arabnya saja, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima dan seterusnya, kita memang sudah dapat kebaikan dengan membaca itu, dapat pahala. Tapi baru sebatas itu. Baru sebatas mendapat pahala. Al-Quran belum berfungsi sebagai petunjuk dalam hidup kita. Padahal dalam surah Al-Baqarah itu kan dijelaskan, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudan. Al-Quran itu sebagai petunjuk. Petunjuk itu berarti ya menjadi penuntun kita dalam menjalani hidup. Apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi masalah ini, apa yang harus kita kerjakan sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan sebagai apa dan seterusnya. Al-Quran itu yang memberikan tuntunan. Makanya alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah ya, dan kita sambut dan kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan setiap Jumat pertama ini untuk bersama-sama mempelajari dan mengkaji isi kandungan Al-Quran supaya Al-Quran itu betul-betul menjadi hudan sebagai petunjuk. Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua, ya, tafsir dari ya, ayat yang kita baca ini, ayat 1 sampai 5. Yang kedua, ya, Al-Quran berfungsi memberikan peringatan dan kabar gembira. Ya. Al-Quran berfungsi ya, memberi peringatan dan kabar gembira. Peringatan maksudnya gimana? Ya. Maksudnya memberikan peringatan keras bagi yang menentang Allah, yang tidak mau menjalankan syariat, mengaku beragama Islam, tapi jalan hidupnya, cara hidupnya jauh dari nilai-nilai syariat. Itu diancam ya, di dalam Al-Quran ya, bahwa mereka nanti akan mendapatkan azab dan siksa yang amat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Al-Quran juga bisa memberikan kabar gembira. Ya. Basyirau wa nadhiro, memberikan kabar gembira juga memberikan peringatan. Memberikan kabar gembira bagi mereka yang mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran, yang mau beriman dan membuktikan imannya dengan amal soleh. Tidak cukup hanya beriman, tapi kita harus membuktikan iman kita dengan amal soleh, ya, dengan melakukan kebaikan. Ya. Kemudian ya, maknanya lagi, ya, poin kedua ini diambilkan dari ayat 2 dan ayat 3. Ya, poin kedua. Kalau poin 1 diambilkan dari ayat 1, poin yang kedua ini diambilkan dari ayat 2 dan ayat 3. Bahwa Al-Quran ini memberikan peringatan keras kepada orang yang menentang Allah,
memberikan kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Kabar gembiranya apa? Ya, annalagum ajron hasana, mereka mendapatkan pahala yang baik. Kemudian makifina fihi abada, kekal langgeng di dalam pahala itu. Maksudnya apa kekal langgeng di dalam pahala itu? Pahala di sini yang dimaksud adalah balasan di akhirat dalam bentuk surga. Ya, sehingga bagi orang yang melakukan amal soleh, beriman dan membuktikan imannya dengan amal soleh, diberi pahala yang baik, kekal langgeng di dalamnya, karena pahala itu dalam bentuk surga. Ya, diberi balasan surga dan kekal langgeng di dalamnya. Nah, poin nomor 2 ini ya, memiliki makna ya, seperti poin 1 tadi maknanya ada. Ya. Sekarang poin 2 itu maknanya apa? Poin kedua ini maknanya adalah pertama, Islam itu seimbang antara harapan dan peringatan. Seimbang. Tidak hanya nazir, ya, memberikan peringatan. Tidak hanya menakut-nakuti, jangan begini, nanti kamu masuk neraka. Tidak hanya itu. Tapi seimbang. Ada juga basyir, ya, kabar gembira, ya, harapan, optimisme yang bisa menggembirakan dan membahagiakan hati. Ya, seperti contohnya terkait dengan masalah nikmat, kan begitu ya. Itu kan terkait dengan masalah nikmat. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada basyir, ada nazir, ada kabar gembira, dan ada peringatan. La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, jika kalian semua bersyukur atas nikmat-nikmatku, la azidannakum, pasti aku tambah nikmat untuk kalian. Nah, ini basyir, kabar gembira. Yang bersyukur ditambah nikmatnya. Kemudian ada nazir. Nazir itu peringatan. Tetapi wala in kafartum, jika kalian kufur, mengingkari nikmatku, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat keras. Azabku sangat berat. Ya, itu imbang ya. Jadi ada kabar gembira, ada peringatan. Ya, Islam itu seimbang. Ya, tidak hanya mengancam, tapi juga memberi kabar gembira secara seimbang. Kemudian maknanya yang kedua dari poin 2 ini adalah bahwa ibadah sekecil apapun tidak akan sia-sia. Semuanya akan ada balasannya. Annalagum ajrun kabir. Ya. Annalagum ajrun hasana. Annalagum ajrun azima. Jadi banyak sifat-sifatnya. Intinya orang yang melakukan amal sholih sekecil apapun, dia akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita mengingat ya di dalam surat apa nih Bu, yang man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Surat apa nih Bu? An-Nahl 97 kalau nggak salah. Ya, bisa dicek lagi tentang balasan amal solih. Man barang siapa amila melakukan solihan kebaikan, min dzakarin aw untha, baik dia itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia melakukannya dalam keadaan beriman. Apa yang akan Allah berikan kepada orang yang melakukan amal solih dilandasi dengan iman? Karena iman dia melakukan amal solih. Bukan sekedar ikut-ikutan, bukan karena mengikuti tren, tapi karena iman dia melakukan itu. Maka balasannya kata Allah, pertama falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti akan aku berikan ia kehidupan yang baik. Balasan amal soleh yang pertama hayatan thayyibah, diberikan kehidupan yang baik. Ya, kesehatannya baik, ekonominya baik, rumah tangganya baik, ya, semuanya. Segala hal yang menjadi aktivitasnya di dunia
kepentingannya di dunia senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu buah dari amal soleh. Kemudian wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat akan diberikan pahala yang lebih baik dari amal soleh yang sudah dikerjakannya. Itu balasan amal soleh. Amal soleh itu artinya amal yang baik. Amal yang baik itu artinya amal yang memenuhi syarat diterimanya amal. Ya. Syarat diterimanya amal itu cuma dua ya. Pertama, niatnya karena Allah. Yang kedua, caranya benar sesuai tuntunan Rasulullah. Nah, kemudian masih ingat, amal soleh itu ada dua macam ya. Ada amal soleh ritual, amal soleh yang hubungannya dengan Allah, seperti kita sholat, kita puasa, kita tilawatil Quran, kita berzikir, itu namanya amal soleh ritual. Amal soleh yang hubungannya dengan Allah. Dan ada amal soleh sosial, amal soleh yang hubungannya dengan sesama manusia. Saling membantu, saling menolong, saling tersenyum kalau ketemu, gitu ya. Baik dengan orang tua, baik dengan mertua, baik dengan pasangan, baik dengan tetangga, ya. Menghormati tamu dan lain sebagainya, itu namanya amal soleh sosial. Dan dua-duanya ini harus dilakukan. Gitu ya. Tidak cukup kita hanya soleh secara sosial, tapi salah secara ritual. Ya. Tidak cukup hanya soleh secara ritual, tapi salah secara sosial. Harus dua-duanya. Ada soleh, ada salah. Salah. Ya. Jadi harus dua-duanya soleh. Harus baik dua-duanya. Kita kan sering bahas ya, terutama saat halal bihalal itu ya. Kalau ada orang yang hanya soleh ritual, tapi salah sosial, gitu ya, maka ya, pahala amal soleh ritualnya akan habis digunakan menebus salah sosialnya. Ya, ketika dia suka menyakiti orang, menzalimi orang, memfitnah orang, mengambil hak-hak orang, gitu. Maka untuk menebusnya diambilkan dari pahala amal soleh ritual. Ya, pahala sholat, pahala puasa, pahala haji umroh dan lain sebagainya diambil untuk menebus kesalahan secara sosial yang dia lakukan. Begitu pula sebaliknya, kalau ada orang yang soleh secara sosial tapi salah secara ritual, itu juga tidak bisa masuk surga. Bahkan Allah membuat contoh dari orang yang sangat istimewa, pamannya Nabi, ya kan? Pamannya Nabi itu soleh secara sosial, baik sekali, terkenal sebagai orang baik, bahkan mendukung dakwah Kanjeng Nabi, soleh secara sosial, tapi salah secara ritual. Dia tidak mau menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama, tidak bisa masuk surga. Ya, jadi harus dua-duanya. Nah, inilah diantara kabar gembira ya yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Kahfi ini, bahwa Al-Quran itu ya, di antara fungsinya adalah liyundziru ba'san syadida, memberikan peringatan tentang siksa yang amat berat, ya. Tetapi juga wa yubasysyirul mu'minin, juga memberikan kabar gembira. Dari poin 2 ini, di sini diberikan contoh kekinian, panjenengan mengurus anak dengan sabar, melayani suami dengan ikhlas, menjaga lisan dari riba. Nah, itu semua adalah amal solih, dan Allah berjanji pahala yang baik dan kekal, ya, yaitu surga. Ya. Walaupun semua kebaikan yang jenengan lakukan, sabar saat mengurus anak, ikhlas saat melayani suami, ya, kemudian menjaga lisan dari perbuatan yang dilarang, sekalipun tidak terlihat oleh manusia, ya, sekalipun tidak ada jam, sekarang istilahnya apa? Tidak ada validasi, tidak ada pengakuan dari manusia, tenang. Malaikat Raqib dan Atid tidak pernah tidur dan tidak pernah lengah, selalu mencatat sekecil apapun ya amal yang kita lakukan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
Tidak ada satupun ucapan yang diucapkan kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Ya. Jadi jangan selalu berharap validasi atau pengakuan dari manusia atas eksistensi diri kita, atas keberadaan diri kita, atas kebaikan diri kita. Nggak usah menunggu pengakuan dari manusia, karena Allah Maha mengetahui. Ya. Soalnya kalau kita terlalu sering menunggu validasi dari manusia, ya, atas eksistensi diri kita, ketika tidak ada yang memberikan validasi, nanti kita stres. Ya, contohnya apa? Kita upload sesuatu, kok kayaknya sing like kan begitu ya? Kok kayaknya sing mampir ke berandaku kan gitu ya? Nanti stres. Gitu ya. Kok nggak FYP kan gitu ya? Nanti stres gitu ya. Jangan menunggu validasi dari manusia atas apapun yang kita lakukan. Ya, karena Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah mengantuk, Allah tidak pernah tidur. Semua kebaikan yang kita lakukan, sekalipun tidak ada pengakuan dari manusia, nanti akan diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti kita akan mendapatkan balasannya di akhirat dalam bentuk apa tadi? Pahala yang kekal abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian poin yang ketiga diambilkan dari ayat 4 dan ayat 5. Ayat 4 dan ayat 5 ini masih menjelaskan tentang fungsi Al-Quran. Ya. Yaitu peringatan terhadap kesalahan akidah. Poin 3 diambilkan dari ayat 4 sampai ayat 5. Peringatan terhadap kesalahan akidah. Disebutkan dalam ayat ini wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu walada. Dan fungsi Al-Quran berikutnya adalah untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata bahwa Allah mempunyai anak. Ya, ini. Allah mengingatkan, "Malahum bihi min ilmi wala li abaihim." Ya. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula hanya nenek moyang mereka. Turun-temurun sama, melakukan kesalahan yang sama. Ya. Menganggap Allah punya anak. Ya. Itu kesalahan dari nenek moyang mereka sampai hari ini. Diingatkan oleh Al-Quran, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka, dan mereka hanya mengatakan sesuatu ya, yang merupakan kebohongan belaka. Itu semua adalah dusta, ya, kedustaan yang dibuat oleh mereka. Ya, jadi Allah mengecam keras orang-orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Ya. Ini adalah kesalahan akidah yang sangat besar, karena Allah itu lam yalid wa lam yulad. Ya. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya. Dan Allah tidak membutuhkan siapapun. Ya. Tidak butuh teman, tidak butuh keturunan, tidak butuh mertua, tidak butuh siapa-siapa. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, makna penting dari poin 3 ini, pertama, masalah akidah tidak boleh ikut-ikutan. Ya. Kan tadi dikatakan ketika mereka mengatakan Allah punya anak, Allah katakan mereka tidak punya pengetahuan tentang itu, dan nenek moyang mereka juga tidak punya pengetahuan tentang itu. Artinya dalam masalah akidah tidak boleh ikut-ikutan, ya, harus dilandasi dengan ilmu. Karena di masyarakat masih banyak yang begitu. Ini dari zaman dulu orang-orang tua kita ya begini, ya, ini sudah warisan leluhur, ya. Orang tua kita melakukan, ya kita tinggal melanjutkan. Ya.
Nah, itu namanya ikut-ikutan. Ya. Tetapi memang untuk merubah tradisi atau kebiasaan yang sebetulnya melanggar syariat itu memang tidak mudah. Di masyarakat itu tidak mudah. Ya. Maka saya ketika ditanya, seumpama ada yang bertanya, Ustaz, saya mau menikahkan anak saya, ya, tetapi ibu saya maunya pakai tradisi yang begini, yang sebetulnya itu kan tidak dibenarkan dalam syariat. Itu bagaimana, Ustaz? Ya, ya sampaikan ke ibu kalau itu tidak boleh. Ajak bicara baik-baik. Loh, ibu saya marah, Ustaz, kalau diajak ngomong masalah itu. Akhirnya keluar kalimat, wis karep-karep lek kagerem diurusi urusan dhewe. Aku sudah melo-melo. Nah, kan begitu ya. Kadang orang tua ada yang begitu ya. Wis terserah karep wis ojo ngomong ke aku. Begitu ya. Kalau itu masih mending. Yang parah itu yang berbahaya. Lek awakmu gak manut, tak coret dari daftar ahli waris. Nah, kan repot terus saya kalau begitu ya. Dicoret dari daftar ahli waris bagaimana ya? Nah, begini ya. Dalam dakwah itu kata Rasulullah kan begitu. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Jika di antara kalian melihat kemungkaran di hadapanmu, maka rubahlah dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisani. Jika tidak sanggup ya dengan lisan. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau juga tidak sanggup, maka cukup dengan hati. Artinya tetap kita upaya amar ma'ruf nahi mungkar dulu, ibu kita ajak bicara, ibu kita ajak diskusi. Kalau kekeh tidak mau dan tetap masih mau melakukan, sementara kalau kita menentang dan melawan, efeknya menjadi panjang dan tidak baik, maka fabi qalbi. Kita amar ma'ruf nahi mungkarnya sementara hanya bisa dengan hati. Artinya ikuti apa yang dimaui oleh ibu, tapi kita ingkari dalam hati kita. Itu dibenarkan dalam syariat. Kalau memang kita tidak mampu, tidak sanggup, ingkari dengan hati. Ya, timbangannya dicoret dari daftar ahli waris kan gitu ya. Sementara kita masih butuh gitu ya. Wes diikuti apa maunya, ya. Sambil diingkari dalam hati. Ya Allah, aku mohon ampunan. Saya mengingkari hal ini. Cukup begitu. Sambil didoakan. Mudah-mudahan ibu dapat hidayah dari engkau ya Allah. Ya, didoakan. Ya. Itu ketika kita menghadapi situasi seperti itu terkait dengan masalah tradisi yang bertentangan dengan akidah, gitu ya. Ya, jadi ikuti ketika sudah tidak sanggup ya untuk melakukan perubahan. Ikuti sambil diingkari dalam hati. Ya. Itu namanya fikih dakwah. Jadi dakwah itu tidak cukup hanya dengan ilmu, tidak cukup hanya dengan wani, tapi harus ada ilmunya. Ya. Jadi harus ada tahapan-tahapan yang harus kita pahami. Makanya kan ada kaidah dalam hukum Islam itu dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dar'u menolak al mafasid kerusakan, muqaddamun harus didahulukan ala jalbil masalih daripada menarik kemanfaatan. Melarang ibu melakukan kesyirikan yang bertentangan dengan akidah itu kebaikan. Tapi kalau kita tetap memaksakan kehendak kita, ya, mencegah ibu melakukan, kemudian terjadi mafsadat yang lebih besar, maka dalam kaidah itu darul mafasid, menghindari kemafsadatan, muqaddamun harus lebih didahulukan. Timbangannya gegeran, timbangannya ibu nanti jantungnya kumat, nah, kan begitu ya. Khawatir nanti asmanya kambuh dan seterusnya, ya sudah. Kita ingkari dalam hati. Ya, itu yang harus dipahami ya. Kita jangan sampai bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah arif sikapnya ya. Tidak bertambah bijak perilakunya. Jadi harus diimbangi ya. Baik, kembali ke masalah utamanya, tapi masalah inti memang ya, akidah itu tidak boleh ikut-ikutan. Tidak cukup hanya dengan ini kata orang tua, ini sudah tradisi, tidak cukup hanya begitu. Ya. Tetapi harus dilandasi dengan ilmu. Ya, harus ada ilmunya. Kenapa kita mengambil sikap tertentu? Itu harus ada ilmunya. Sementara generasi di atas kita masih ada, kalau tidak bisa diperbaiki, ya sudah dibiarkan, sambil kita doakan, dan kita ingkari dalam hati. Itu cara kita. Tetapi kemudian, kalau generasi di atas kita sudah tidak ada, ya bukan berarti kita berharap
hilang dulu cepat buru-buru, bukan. Maksudnya nanti mulai generasi kita ke bawah jangan diikuti. Ya, hal-hal yang bertentangan dengan syariat jangan dilanjutkan. Kalau saya alhamdulillah kebetulan merantau, jauh dari orang tua, jauh dari mertua. Jadi saya aman. Jadi melakukan kegiatan rumah tangga itu aman gitu saya. Nggak ada acara macam-macam gitu ya. Dan alhamdulillah ya sampai hari ini ya baik-baik saja. Anak saya sampai besar, sampai sekolah, sampai kuliah, mondok segala macam, nggak ada ya, macam-macam yang ditakutkan ketika harus begini, harus ini. Ya ada sih pesanan dari kampung halaman, dari Indramayu kan masih ada ya, sedikit-sedikit tradisi-tradisi apa gitu ya. Nggih, ya saya nggihkan aja, kan nggak kelihatan. Gitu. Di sini tidak saya amalkan, kan gitu ya. Ya biasa saja, ya baik-baik saja. Ya. Alhamdulillah, itu untungnya hidup terpisah dari orang tua dan mertua, merantau jauh. Jadi bebas ya, menentukan arah hidupnya tanpa ada pengaruh dari yang dulu-dulu. Ya. Tetapi kalau kita masih tidak bisa menghindari pengaruh-pengaruh yang dulu-dulu, yaitu tadi sikapnya ya. Diajak diskusi, kalau mentok nggak bisa, ingkari dalam hati sambil didoakan. Nah, begitu ya cara bijaknya. Baik, kemudian berikutnya makna dari poin ketiga ini adalah tidak boleh berkata tentang Allah tanpa ilmu. Ya. Tidak boleh kita berbicara tentang Allah tanpa dilandasi dengan ilmu. Ya. Ya seperti dalam ayat ini Allah punya anak gitu ya. Berarti sedang membicarakan Allah. Ya. Nah, itu tidak dilandasi dengan ilmu, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, nah ini menjadi banyak bukti contoh ya. Banyak kesesatan terjadi karena tradisi atau kebiasaan, bukan karena dalil. Ya. Jadi banyak kesesatan terjadi itu karena tradisi atau kebiasaan, bukan karena dalil. Ya contoh-contohnya diantaranya ya percaya mitos, percaya ramalan, ya, yang bertentangan dengan akidah. Ya. Jangan mau berangkat ngaji, sudah di atas sepeda motor, sudah pakai helm, tiba-tiba kejatuhan cicak. Waduh, pertanda apa ini? Kok kejatuhan cicak? Wis timbangannya nanti terjadi apa-apa, saya nggak jadi. Nah, nggak jadi pergi. Ya. Kata Rasulullah, man raddathu at-tiyaratu min hajatihi fahuwa syirkun. Barang siapa yang membatalkan hajatnya karena tiaro, maka dia melakukan kesyirikan. Dia sudah ada rencana melakukan sesuatu, kemudian dia gagalkan karena khawatir mendapat kesialan berdasarkan tanda-tanda alam, ya, maka dia melakukan kesyirikan. Ya. Kalau tidak salah redaksinya begitu, man raddathu ya at-tiyaratu min hajatihi fahuwa syirkun. Siapa yang membatalkan hajatnya karena tiaroh, maka melakukan kesyirikan. Ya seperti tadi saya contohkan, jenengan sudah mau berangkat ngaji, ya, sudah siap, ya, udah di atas sepeda motor, kejatuhan cicak, ya, helmnya kejatuhan cicak. Waduh, pertanda apa ini? Ini jangan-jangan nanti ada apa-apa ini. Wis gak jadi ngajinya. Nah itu, kejatuhan cicak dijadikan sebagai standar menentukan baik buruk, selamat celaka. Nah itu namanya tiaroh. Ya, itu dilarang dalam syariat. Oke. Kemudian termasuk juga kesalahan ya, sikap beragama tanpa ilmu adalah menganggap semua agama adalah sama dengan alasan toleransi. Ya, itu nggak boleh. Nggak bisa kita mengatakan semua agama itu sama. Semua agama itu benar. Tidak bisa. Begini. Yang namanya agama itu ya pasti memiliki tiga hal. Ya. Ada dimensi akidah, dimensi ibadah, dimensi akhlak. Ya, agama itu ya. Nah, antara agama kita dengan agama lain ya, bisa jadi sama hanya dari satu sisi, ya. Sama dari sisi sosial. Ya.
Dari sisi akidah, kita jelas beda, ya kan? Yang kita sembah siapa, yang mereka sembah siapa. Dari sisi akidah beda. Dari sisi ibadah beda. Kita ngaji, mereka nyanyi, kan begitu ya. Kita sholat, mereka hanya berdiri mematung. Ya. Dari sisi ibadah beda. Ya. Dari sisi akhlak atau pergaulan sosial bisa jadi sama. Ya. Jadi kita itu hanya sama, hanya dari satu sisi. Dari dua sisi yang lain kita berbeda. Sisi akidah kita beda, sisi ibadah kita beda. Hanya dari sisi pergaulan sosial. Ya. Atau bahasa umumnya dari sisi muamalah. Dari sisi akidah, dari sisi ibadah kita beda. Dari sisi muamalah, interaksi sosial bisa jadi kita sama. Artinya dari sisi interaksi sosial, semua agama pasti mengajarkan harus saling membantu, saling menolong, tidak boleh saling menyakiti, kan begitu. Itu sisi muamalah. Tapi dari sisi akidah beda. Tuhan kita siapa, Tuhan mereka siapa. Dari sisi ibadah beda. Cara kita ibadah dengan cara mereka ibadah. Jadi tidak bisa mengatakan semua agama itu sama, itu tidak bisa. Ya. Hanya dari satu sisi mungkin kita memiliki kesamaan, masih mungkin. Ya. Bisa jadi juga berbeda. Contohnya kita di dalam agama kita dalam sisi muamalah laki-laki perempuan bukan mahram, tidak boleh. Ya, berduaan, ya, berinteraksi tanpa ada orang lain. Ya. Tapi kalau di agama mereka bisa jadi biasa. Ya, ya di Barat itu ya, kumpul kebo sampai punya anak tanpa ikatan pernikahan itu kan biasa. Ya. Seperti orang yang sangat baik dan kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah, gitu ya. Ronaldo, gitu ya. Itu kan sampai hari ini kan kumpul kebo itu, ya, dengan pasangannya itu. Tidak diikat dalam ikatan pernikahan yang sah. Ya. Nah itu biasa di agama mereka, itu kan interaksi sosial. Nah di kita kan nggak bisa begitu. Oke, jadi kembali lagi ya, contohnya di sini menganggap semua agama itu sama demi alasan toleransi, itu nggak bisa, itu nggak boleh. Ini masalah kita. Terakhir, ya, pesan utama untuk panjenengan, pertama, jadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup, bukan sekedar bacaan. Jadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup atau pedoman hidup, bukan sekedar bacaan. Bukan hanya dibaca. Ya. Yang kedua, jangan remehkan amal kecil. Ya. Sekecil apapun, itu ada nilainya di hadapan Allah. Dengan sekedar membuatkan kopi untuk suami, ya, kalau diniati ibadah itu berpahala di sisi Allah. Ya. Dengan hanya merapikan sepatunya yang ditaruh di sembarang tempat, gitu, dengan ikhlas tanpa emosi itu berpahala. Ya, kadang-kadang yo rapi-rapi, yo beres-beres tapi kalau dongkol, ya Allah, wong iki ke, ya mbok ya dirapino titik, apa piye, direken aku pembantu, apa piye, lah. Ketika jenengan tetap mengerjakan, tapi dalam hatinya batin begitu, tak bernilai di hadapan Allah. Ya, ya tak bernilai. Akhirnya apa istilah anak padanya? We get nothing. Nah, kita tidak dapat apa-apa. Hati bahagia tidak, hubungan baik tidak, pahala juga tidak. Ya, ya memang dikerjakan tapi kalau grundel gitu, eman-eman. Ya, jadi jangan remehkan hal-hal yang kecil yang biasa jenengan lakukan di rumah, itu jangan diremehkan. Itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hati-hati dalam urusan akidah. Ya, jangan asal ikut, tapi harus dilandasi dengan ilmu. Ya. Yang keempat, didik keluarga dengan tauhid yang lurus. Masih ingat ya, saya pernah menyampaikan bahwa ilmu dalam Islam itu banyak. Secara garis besar itu terbagi dua. Ada yang hukumnya fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah. Ilmu yang hukumnya fardu ain artinya ilmu itu wajib dipelajari oleh semua orang. Fardu ain, kewajiban individu. Ya. Ilmu yang hukumnya fardu kifayah, ilmu itu
cukup perwakilan. Ketika ada yang sudah mempelajari, maka yang lain tidak wajib untuk mempelajari. Itu fardu kifayah. Nah, ilmu yang sifatnya fardu ain itu ada 3. Kewajiban individu, setiap orang wajib belajar. Ilmu tentang akidah, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang akhlak. Ya, ini fardu ain, semua orang harus mempelajarinya. Ya. Kalau yang fardu kifayah cukup perwakilan seperti ya ilmu tentang sains, ilmu tentang teknologi, ilmu tentang kesehatan. Ya. Nah, itu perwakilan cukup. Tidak harus semuanya seperti lagi musimnya belajar bekam. Oh, satu majelis taklim semuanya belajar bekam. Ya, tidak harus. Ya. Jadi cukup perwakilan. Ya. Itu fardu kifayah. Nah, terkait dengan mendidik keluarga dengan tauhid yang lurus, ya, diantaranya saya pernah mendapatkan cerita. Ini memang tradisi, tapi saya melihat tradisi ini baik. Tidak dicontohkan oleh Nabi, tapi menurut saya tidak bertentangan. Apa yang saya ingin ceritakan? Dulu saya kuliah di Jakarta, ya, dosen saya itu banyak dari Sumatera, dari Padang Panjang. Ya. Nah, di antara dosen saya itu bercerita, ya, bahwa di Sumatera, di Padang Panjang itu ada satu tradisi, ada kebiasaan, ya, tentang bagaimana menanamkan akidah kepada anak-anak. Ya. Berarti ini kan intinya adalah menanam akidah. Tradisi itu hanya masalah cara. Ya. Artinya tidak harus sama cara mereka dengan cara kita, tapi menanamkan akidahnya yang penting. Apa yang dilakukan di sana? Saya dapat cerita begini. Mungkin saya pernah bercerita. Ketika ada seorang anak sudah mencapai usia baligh, akil baligh, maka orang tuanya akan mengundang ustadz, mengundang kiai, tokoh masyarakat setempat, mengundang saudara, mengundang keluarga dan tetangga, kumpul di rumahnya. Kalau nggak muat di masjid. Ya. Ngapain? Ya. Untuk mempersaksikan anaknya membaca 2 kalimat syahadat di hadapan banyak orang. Kemudian tokoh masyarakatnya, kiainya, ulamanya memberikan nasihat. Ya. Nah, ayo sampai baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu kiainya memberikan nasihat. Nah, perlu sampean ketahui. Sampean itu sekarang sudah baligh. Ya. Sampean karena sudah baligh sudah harus mengetahui bahwa sampean itu agamanya Islam. Orang Islam kalau sudah baligh sudah punya kewajiban-kewajiban. Sudah wajib sholat, sudah wajib taat kepada orang tua, sudah wajib menjaga hubungan dalam pergaulan, tidak boleh campur dengan lawan jenis, dan seterusnya. Jadi anak itu disadarkan tentang akidahnya, dia agamanya Islam, Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, sumber hukumnya Al-Quran, dan seterusnya. Kemudian sudah punya kewajiban-kewajiban, dan seterusnya. Sehingga anak itu punya kesadaran betul tentang agamanya. Nah, begitu. Nah, sementara di tempat kita, kadang-kadang sudah kuliah saja masih gak sholat. Ya, ya. Sudah SMA, SMP masih belum ngerti berduaan dengan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena belum ada pendidikan dasar di awal. Jadi di sana begitu, dikuatkan dari awal sampai sudah balik. Nah, itu disaksikan supaya ada efek sakral, kan begitu ya, disaksikan banyak orang. Ya. Sehingga anak itu memperhatikan betul, ini masalah penting. Ini bukan masalah remeh-temeh. Ya. Tapi itu masalah cara. Saya mempraktekkan tapi dengan cara yang berbeda, ya biasa saja. Ya, istri saya biasanya ngasih tahu, ya Mbak Farah sudah balik, sudah head, ya tolong dipanggil dinasihati. Ya sudah saya panggil, ya Mbak, sampean itu kata Bunda sudah head, iya. Ya. Sampean harus tahu, berarti itu tandanya sampean sudah balik. Karena sampean itu sudah balik, sampean harus tahu, ya sampean itu agamanya Islam. Sekalipun anak saya ketawa, ayah ini kok ngono kok dikasih tahu, gitu ya. Ya iya, tapi harus tahu kamu agamanya Islam, gitu ya. Orang Islam itu kalau sudah balik, sudah punya kewajiban-kewajiban. Ya, kamu sudah tidak boleh meninggalkan sholat ya, tanpa udzur syar'i. Kamu sudah harus taat kepada orang tua. Tidak boleh membantah. Tidak boleh lagi seperti anak kecil. Kamu sudah harus membatasi pergaulan
dengan lawan jenis yang bukan mahram dan seterusnya. Nah itu, ketika anak saya laki-laki balik, istri saya ngasih tahu, ya Mas Kai sudah balik, oke, panggil, Mas, sampai kata bunda sudah ini. Karena anak-anak biasa ceritain sama ibunya. Ya saya bagian yang menasihati. Sampai sudah balik, iya ya, kamu harus tahu begini. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Sampai hari ini, ya, anak-anak saya masih dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, alhamdulillah manut gitu ya, mudah-mudahan manut terus gitu ya, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko kan begitu ya. Ya itu dari awal ya ditanamkan betul ya tentang akidah, itu sangat penting. Baik, ibu yang dirahmati Allah ya. Kemudian terakhir ya. Jadi surat Al-Kahfi ini sejak ayat pertama sudah mengingatkan kita bahwa keselamatan hidup itu ada pada mengikuti Al-Quran dan menjaga iman. Dari awal surat Al-Kahfi ini mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan hidup itu adanya di mana? Pada mengikuti Al-Quran dan menjaga iman. Ikuti Al-Quran dan jaga iman kita. Itulah kunci kita selamat. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa didekatkan oleh Allah dengan Al-Quran, ya, lurus akidahnya, dan sabar dalam melakukan amal soleh. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, selesai untuk kajian surat Al-Kahfi ayat 1 ayat 5. Nah sekarang saya ingin sedikit memberikan tambahan ya, terkait dengan bulan Dzulhijjah. Ya, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Ini kan masih belum, Bu ya? Kapan mulai bulan Dzulhijjah? Tanggal 18. Ya. Ya. Kita akan membahas yang mengingatkan kembali tentang keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah. Tapi sebelum membahas tentang keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah, perlu kita pahami bahwa bulan Dzulhijjah ini ya, merupakan salah satu dari 4 bulan haram. Jadi 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ya. Allah berfirman ya, di dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Inna iddatasy syuhuri At-Taubah 36 ya. Sesungguhnya bilangan bulan indallahi di sisi Allah 12 syahran, ada 12 bulan. Fi kitabillah, berada dalam ketetapan Allah. Kapan ditetapkannya? Yauma khalaqas samawati wal ard, ditetapkan pada hari diciptakannya langit dan bumi. Jadi setahun berisi 12 bulan, itu memang ketetapan dari Allah. Bukan hasil karya ilmu pengetahuan, bukan. Langsung Allah yang menentukan 1 tahun itu ada 12 bulan. Ditetapkannya bersamaan dengan hari diciptakannya langit dan bumi. Jadi ketika langit dan bumi diciptakan, saat itulah Allah tentukan 1 tahun ada 12 bulan. Nah kemudian minha, di antara 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim. Ya. Nah, itulah ketentuan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan itu. Apa sih makna bulan haram? Haram di sini maknanya apa? Haram ini ya, disebut sebagai bulan haram karena pertama diharamkan atau dilarang ya, berbuat kezaliman, berbuat dosa dan kemaksiatan di dalam 4 bulan itu. Dan larangan ini lebih keras dibandingkan dengan larangan di luar 4 bulan ini. Ya. Jadi larangan berbuat dosa dan maksiat di dalam 4 bulan ini lebih keras dibandingkan
dengan larangan berbuat dosa dan maksiat di luar 4 bulan ini. Makanya kan dalam ayat itu selanjutnya, fala tadlimu fihinna anfusakum. Kalian jangan mendolimi diri kalian di dalam 4 bulan itu. Mendolimi diri kalian itu artinya jangan berbuat dosa dan maksiat. Ya. Itu yang pertama ya. Makna haram itu artinya ya larangan berbuat dolim di dalam 4 bulan itu lebih keras dibandingkan larangan berbuat dolim di luar 4 bulan itu. Yang kedua, ya, dinamakan bulan haram karena di bulan-bulan itu diharamkan berperang. Jadi 4 bulan haram ini, ya, ibu yang dirahmati Allah, awalnya terkait dengan pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Ya. Jadi syariat haji itu kan sudah ada sejak zamannya Nabi Ibrahim. Ya. Tetapi kemudian di zaman Islam syariatnya itu lebih disempurnakan. Ya. Nah, dulu sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah diangkat jadi Nabi dan Rasul, orang Arab itu biasa menjalankan ibadah haji ya di bulan Dzulhijjah. Ya. Di bulan Dzulhijjah. Nah, tetapi kemudian ya, rumah orang Arab itu kan tidak semuanya dekat dengan Mekah. Jauh, ya, berjauhan. Ya, ada yang di Irak, ada yang di Jordan, ada yang di Iran, kan jauh. Sehingga butuh waktu untuk menempuh perjalanan menuju Mekah untuk ibadah haji. Nah, kebiasaan orang Arab itu hobi berperang. Suka saling merampok di tengah jalan, membegal, mencuri, membunuh, dan seterusnya. Nah, ada kesepakatan pada diri orang-orang Arab bahwa ketika mereka sedang perjalanan untuk melakukan ibadah haji, ya, mereka bersepakat tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling menyerang. Ya. Haji di bulan Dzulhijjah, ya. Nah, untuk sampai ke sana kan butuh perjalanan. Ya. Makanya dari 1 bulan sebelumnya, ya, makanya bulan haram itu kan ada 4 itu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 3 bulan berurutan. Rajab terpisah sendiri. 3 bulan berurutan ini, bulan Dzulqa'dah, mereka sudah tidak berperang. Kenapa? Karena sedang perjalanan menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji di bulan Dzulhijjah. Selama bulan Dzulhijjah juga tidak ada perang karena sedang menjalankan ibadah haji. Setelah ibadah haji selesai, mereka kembali ke negaranya di bulan Muharram. Maka di bulan Muharram pun mereka tidak berperang. Ya. Nah, kemudian yang Rajab terpisah itu, mereka punya kebiasaan beberapa bulan setelahnya mereka kembali ke Mekah untuk umroh, yaitu di bulan Rajab. Nah itu, jadi 4 bulan ini awalnya itu terkait dengan pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Mereka tidak boleh berperang, kesepakatan bersama. Ya, tidak ada peperangan di bulan-bulan itu. Ya, itu kenapa disebut bulan haram. Ya. Jadi bulan haram itu isinya ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, keutamaan dari bulan haram, ya, yang pertama, perbuatan dosa yang dilakukan di 4 bulan ini itu lebih berat, ya, siksanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbuat dosa dan maksiat di dalam 4 bulan ini, dosanya lebih besar, dosanya lebih dilipat gandakan dibandingkan dengan dosa yang dilakukan di luar 4 bulan ini. Ya. Makanya ini dari bulan Dzulqa'dah ini kan sudah Dzulqa'dah ya. Ya. Kita seharusnya ya meminimalisir dosa dan kemaksiatan. Ya. Karena di bulan Dzulqa'dah ini semua dosa akan dilipat gandakan oleh Allah. Ya. Di luar bulan ini kalau berbuat dosa cuma 1 dosanya, tapi kalau di dalam 4 bulan haram ini dilipat gandakan lebih besar. Ya. Ibnu Abbas menjelaskan, zalim di bulan-bulan haram dosanya lebih besar. Ya. Yang kedua, keutamaan bulan haram itu adalah
amal soleh yang dikerjakan di dalamnya juga pahalanya lebih besar. Ya, pahalanya lebih besar. Amal soleh, kalau kita kerjakan di bulan Syawal semuanya, Syawal bukan bulan haram, bisa jadi pahalanya cuma 10. Tapi kalau kita kerjakan di bulan haram, pahalanya lebih besar, dilipat gandakan. Makanya kita masih di bulan Dzulqa'dah, nanti bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, perbanyak amal soleh. Karena amal soleh di dalamnya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Perbuatan zalim, perbuatan maksiat, dosanya lebih besar, tapi begitu pula sebaliknya, amal soleh juga pahalanya lebih besar. Ya. Kenapa? Ya, karena ya, kemuliaan bulan ini. Ya, karena kemuliaan bulan haram. Nah, kemudian ya, salah satu dari bulan haram ya, adalah bulan Dzulhijjah. Nah, sekarang kita fokus membahas tentang bulan Dzulhijjah. Terutama ya, yang kita bahas adalah tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena memang ada keutamaan khusus di 10 hari pertama. Kalau bulan Ramadan, yang istimewa adalah di 10 hari terakhir. Kalau bulan Dzulhijjah, di 10 hari pertama. Ya. Lalu utama mana? Hebat mana? Gampangannya begitu ya. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sama-sama bagus, tapi beda waktu. Jadi kalau bulan Dzulhijjah 10 hari pertama ya dianggap paling bagus dari seluruh hari dalam 1 tahun, itu adalah ibadah di waktu siang. Ya, siang harinya. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dianggap istimewa itu adalah waktu siangnya. Kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan dianggap waktu istimewa itu adalah di malamnya. Karena di malam 10 hari terakhir bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Itu bedanya ya. Jadi sama-sama istimewa, bedanya kalau Dzulhijjah istimewanya itu di siangnya, kalau Ramadan istimewanya di malamnya. Ya, sama-sama 10 harinya. 10 hari pertama Dzulhijjah, 10 hari terakhir Ramadan. Baik, dalilnya mana tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Itu disebutkan di dalam surah Al-Fajr ayat 1 dan ayat 2. Wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam. Oh, demi malam ya. Walayalin ashr ya, demi malam yang 10. Disebutkan di sini malam ya. Tetapi nanti dalam tafsirnya ketika dibandingkan dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka yang dimaksud dari walayalin ashr adalah waktu siangnya. Ya, ini nanti dalam tafsirnya disebutkan begitu. Para ulama seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan, "Mamin ayamin al amalu sholih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Ya. Tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 Dzulhijjah. 10 hari. Para sahabat bertanya, tidak juga jihad di jalan Allah? Iya, tidak juga jihad di jalan Allah. Ya. Kemudian ya, beliau menjawab, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya lalu tidak kembali sama sekali. Maksudnya begini, kita beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Beramal soleh, apakah nanti ada contoh-contoh amal solehnya? Di antaranya berpuasa, ya, seperti puasa Arafah, itu kan adanya di tanggal 9-nya kan gitu ya. Kemudian infak sodako, gitu ya. Kemudian sholat-sholat sunnah di siang hari. Nah, satu amal soleh yang dikerjakan
antara atau dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu pahalanya lebih utama dibanding orang yang pergi berjihad dengan harta dan jiwanya tapi kembali masih dalam keadaan hidup. Ya. Tapi kalau orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya kemudian syahid, maka syahid itu yang tidak ada tandingannya. Artinya ibadah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tidak bisa kalau mengalahkan mati syahid di jalan Allah. Tapi kalau orang berjihad itu pulang masih hidup gitu ya, maka ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu pahalanya masih lebih besar. Begitu kata Rasulullah. Walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bi syai'. Ya, ini menunjukkan 10 hari Dzulhijjah adalah waktu terbaik sepanjang tahun, bahkan lebih utama dari hari-hari lain termasuk Ramadan. Tapi termasuk Ramadan di sini ada penjelasan dalam konteks siangnya. Ya. Jadi siang Dzulhijjah, 10 hari Dzulhijjah masih lebih baik dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian bagian yang kedua tentang amal-amal utama di 10 hari Dzulhijjah. Amal-amal utamanya apa saja? Pertama, memperbanyak berzikir. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Surat Al-Hajj ayat 28. Agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud hari-hari yang telah ditentukan adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Ya, jadi perbanyak berzikir di 10 hari bulan Dzulhijjah, hari-hari pertama. Zikir yang dianjurkan di antara di sini adalah takbir, membaca perbanyak baca Allahu Akbar. Ya. Kemudian tahlil, memperbanyak membaca la ilaha illallah. Kemudian membaca tahmid, alhamdulillah. Dan dibolehkan juga zikir-zikir yang lainnya. Yang penting zikirnya benar, ya, tidak melanggar syariat. Mohon maaf, ibu yang dirahmati Allah, kan ada masalah klasik ya di negara kita, khususnya di tanah Jawa. Mohon maaf, ya, terkait dengan masalah tahlilan, ya kan? Ya, masalah klasik, ya. Sepertinya tidak perlu dibahas, ya, karena sampai kapanpun kedua belah pihak sudah sama-sama sepakat untuk tidak sependapat, gitu ya. Jadi nggak usah dibahas, gitu ya. Jadi sudah sepakat untuk tidak sependapat, ya. Jadi jangan dibahas, jangan dipancing-pancing, kan begitu ya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah ketika ada pembahasan khilafiyah terkait dengan boleh tidaknya tahlilan, itu jangan sampai membuat kita menjadi takut berzikir la ilaha illallah. Ya. Kadang-kadang ada orang itu takut membaca la ilaha illallah karena dianggap berpihak kepada yang tahlilan. Ayo lagi tahlilan yo, lagi tahlilan yo. Padahal membaca la ilaha illallah kan ada perintahnya. Ya. Tapi ketika dia membaca la ilaha illallah lebih dari 1 kali, sudah merasa tidak nyaman. Waduh, kok aku disangkanya tahlilan ini? Jangan. Ketidaksetujuan kita terhadap pihak yang tahlilan jangan sampai membuat kita takut membaca la ilaha illallah. Ya. Karena ada orang nggak berani tahlilan, maksudnya berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan berzikir dengan bacaan la ilaha illallah. Itu takut karena dianggapnya sedang tahlilan. Padahal beda. Membaca la ilaha illallah dengan tahlilan itu ya 2 hal yang berbeda, kan begitu ya. Ada hal-hal yang membedakan di antara keduanya. Baik. Jadi jangan takut membaca la ilaha illallah karena takut dianggap sedang tahlilan. Jadi baca la ilaha illallah karena itu ada perintahnya. Kemudian termasuk berzikir yang banyak. Itu banyak orang yang juga tidak berani, ya. Karena apa? Karena ada khilafiyah terkait dengan boleh tidaknya menentukan jumlah dalam berzikir, ya kan? Kan ada bacanya 1000 kali, ya. Ada yang satunya, loh, kata siapa 1000 kali? Emang ada contohnya dari Nabi? Ya. Nah, ini adalah khilaf. Sekali lagi,
kedua belah pihak sama-sama sepakat untuk tidak sependapat. Nah, begitu ya. Nah, tetapi jangan sampai gara-gara kita tidak setuju dengan penentuan jumlah, akhirnya kita tidak berani berzikir lebih dari 1 kali. Ya, cukup astagfirullahaladzim. Ya, baca istighfar cukup 1 kali. Itu pun kalau kaget saja. Disenggol orang, astagfirullahaladzim. Sampai ngaget-ngaget ya. Baca istighfarnya kalau kaget saja. Karena kalau mau baca istighfar banyak, astagfirullahaladzim, 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 takut dianggap menentukan jumlah. Ya, jangan sampai ketidaksepakatan kita tentang menentukan jumlah jangan membuat kita jadi takut berzikir yang banyak. Kan perintahnya ada, wadhkurullaha katsira, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Jadi ketika ada yang menyebut angka 1000, itu 1000 itu sebagai perwakilan dari angka yang banyak. Ya. Masalah membacanya nanti 1001, 1000 kurang 3, itu terserah. Tapi penyebutan 1000 itu intinya adalah berzikirlah yang banyak. Wadhkurullaha katsira. Kan perintahnya begitu. Berzikirlah kepada Allah katsira, dengan jumlah yang banyak. Jadi penyebutan 1000, 2000 itu hanya untuk menunjukkan simbol 1000 itu banyak. Masalah membacanya terserah jenengan. Mau 1001, 1000 kurang 4, ya terserah. Tapi intinya perbanyak berzikir. Nah, contohnya apakah ada yang berzikir? Nah ini, hadis riwayat Imam Bukhari. Kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fi ayyamil ashri fayukabbirani wa yukabbirun nasu bi takbirihima. Ibnu Umar dan Abu Hurairah itu sahabat-sahabat Nabi. Mereka keluar ke pasar sambil berzikir, bertakbir. Kemudian masyarakat mengikuti. Jadi takbiran dari tanggal 1 gitu ya sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Takbiran Allahu Akbar sambil jalan. Sampai gitu ya. Akhirnya manusia mengikutinya bertakbir. Ya. Oke, itu amalan yang pertama ya. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, perbanyak berzikir. Yang kedua, dianjurkan untuk berpuasa. Boleh berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Minimal puasa tanggal 9-nya saja. Hari Arafah. Ya. Karena siyamu yaumi Arafah aqtasibu 'ala Allah ayukaffiru as-sana allati qabla wa as-sana allati ba'da. Puasa hari Arafah, kata Rasulullah, aku berharap kepada Allah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 1 hari puasa, hari Arafah. Ya. Itu akan menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Nanti kalau sampai terjadi perbedaan lagi, ya jangan ribut. Jenengan pilih saja salah satu yang menjadi kemantapan hati. Ya, kan bisa jadi beda. Ya. Yang satu puasa Arafah hari ini, besok Lebaran. Yang satu besok baru puasa Arafah, Lebarannya lusa. Ya. Yang puasa Arafah hari ini, kemudian yang besok Lebaran, kemudian berdalil. Kan haram kalau Lebaran berpuasa. Nah, itu mancing keributan itu. Ya. Kan kalau sudah Lebaran kan nggak boleh puasa, kan begitu ya. Kan puasanya sudah kemarin. Ini kan hari Lebaran, kok puasa? Itu ngajak gegeran gitu, yang nggak begitu. Nggak usah gitu ya. Kalau jenengan puasa kemarin, hari ini Lebaran, ya sudah lakukan. Kalau yang ada keyakinannya hari ini baru puasa, Lebarannya besok, ya biarkan. Ya. Karena masing-masing ada argumentasinya, ada dalilnya. Ya, dihormati saja, saling menghormati, tidak perlu saling menyalahkan. Karena itu masalah klasik ya, dari zaman dahulu ya. Berawal dari perbedaan metode dalam menentukan tanggal, akhirnya melahirkan hasil yang berbeda. Yang satu pakai ru'yah, yang satu pakai hisab, itu semuanya dibenarkan dalam syariat. Ya. Jadi karena metode yang berbeda, yang melahirkan hasil yang berbeda. Ya. Saling menghormati saja, jangan saling menyalahkan. Yang ketiga,
Ibadah-ibadah yang dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak bersedekah. Masih ingat ibu-ibu yang dirahmati Allah, sedekah itu jangankan di bulan haram, di bulan biasa saja itu 700 kali lipat balasannya. Masih ingat ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Balasan sedekah itu di bulan biasa, hari biasa, bukan hari istimewa, sudah 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Mathalul ladzina, perumpamaan orang-orang, yunfiquna yang menginfakkan, amwalahum harta benda mereka, fi sabilillah di jalan Allah, kamathali habbatin, itu seperti menanam satu butir biji, ambatat, satu butir biji tadi nanti menumbuhkan sab'a sanabila, 7 tangkai, fi kulli sumbulatin, pada setiap satu tangkai, mi'atu habba, akan keluar 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan pahala orang yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas rezekinya dan Allah maha mengetahui. Infak sedekah seperti menanam satu butir, menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap satu tangkai keluar 100 biji. Itu artinya apa? 700 kali lipat. Itu di hari biasa. Apalagi di bulan haram, salah satunya di 10 hari bulan Dzulhijjah, ya. Tentu pahalanya akan lebih besar. Yang keempat, amalan yang dianjurkan dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau ini ada tambahan, tidak hanya di 10 hari pertama, bukan di 10 hari pertama, di tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan hari tasyrik, yaitu apa? Kurban, ya, di tanggal 10 dan 3 hari setelahnya, ya. Ini dalilnya fasholli li rabbika wanhar, ya, dan sholatlah kamu karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Bahkan di 4 hari ini, ya, tanggal 10, 11, 12, 13, ya, seandainya, ya, kita infak sodako 1 miliar dalam bentuk uang atau dalam bentuk benda yang lain, dibandingkan dengan berkurban 1 ekor kambing yang harganya cuma 3 juta, khusus di dalam 4 hari itu, maka pahalanya masih lebih besar kambing yang cuma 3 juta itu. Ya, jadi khusus di dalam 4 hari itu, ya, prioritas kita adalah kurban. Ya. Kalaupun jenengan mensedekahkan mobil seumpama, tetap pahalanya kalah dengan yang berkurban 1 ekor kambing atau urunan sapi, ya. Jadi khusus dalam 4 hari itu, ibadah yang sangat dianjurkan adalah kurban. Kemudian bagaimana tips, ya, praktis untuk panjenengan ibu-ibu, ya, dengan amalan-amalan tadi di sini disebutkan masalah berzikir semuanya. Zikir itu tidak harus sambil duduk menghadap kiblat. Karena ada di dalam ayatnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Alladzina yadhkurunallah, mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman, sambil berdiri. Jadi jenengan sambil masak, goreng-goreng tempe gitu ya, timbangannya nyanyi dangdut koplo gitu ya, kan mendingan istighfar gitu ya, kalau goreng tempe astagfirullahaladzim, atau baca sholawat, atau baca takbir dan lain sebagainya, ya, sambil nyuci gitu ya, baca istighfar, ya. Masih ingat Bu ya, kalau nyuci pakaiannya suami, kalau baca istighfar Bu. Meriksa kantong, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena kan di antara keutamaan istighfar itu apa? Diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wah, gitu ya. Beresi pecinya suami nih Bu, peci nih Bu. Ini di sela-selanya kadang-kadang ada duangnya nih Bu. Kadang diperiksa, astagfirullah, astagfirullah. Ada yang ganjel gitu ya. Alhamdulillah.
dari istighfar, dari alhamdulillah gitu ya. Ya, jadi sambil beres-beres barang-barang Islami, harus istighfar, ya. Harus berzikir istighfar. Ya, karena ada potensi dapat rizki min haitsu la yahtasib. Nah, begitu. Ya. Sambil nyapu, ya, sambil takbir, ya. Ya, itu tips praktis ya. Jadi berzikir itu tidak harus sambil duduk menghadap kiblat, tidak harus. Itu dalil Al-Qur'an. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sebagaimana ketika kita pegang HP, awalnya kan ngadeg Bu ya. Kesel karo lungguh ya. Kesel lungguh ya karo turu-turu ya gak ucul. Turu miring ya HP melu miring. Tengkurap gini HP ngisor. Gak ucul-ucul ya. Nah kalau bisa zikir juga begitu Bu ya, sambil berdiri ya berzikir, sambil duduk berzikir gitu ya, sambil menjemur berzikir, ya, berzikir. Ya. Kemudian puasa tadi ya sesuai kemampuan, tidak harus 9 hari. Ya. Bisa saja puasanya kalau pengen agak banyak ya. Puasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu kalau ada hari Kamis, ya, Senin puasa. Kemudian yang jangan dilupakan, jangan ditinggal adalah Yaumu Arafah yang tanggal 9 ya. Itu minimal itu. Sedekah ya, sedekah semampunya ya. Bisa 1.000, 2.000 atau berapapun terserah, bisa sedekah makanan ya. Setiap hari kalau bisa sedekah itu ya di tanggal-tanggal itu di 10 hari pertama itu ya. Ya, tidak harus melihat besarnya tapi istiqomahnya. Termasuk kemudian ya contoh praktiknya adalah mengajarkan anak-anak kita juga berzikir. Ya, biasakan ya di hadapan anak-anak kita tunjukkan kalau kita sedang berzikir ya. Karena anak itu menduplikasi, anak itu melihat kebiasaan orang di sekitarnya. Ya, apa yang kita tunjukkan di hadapan anak-anak kita itu yang ditiru. Karena anak-anak itu kan belum ada memorinya kan kosong. Ya, apa yang mereka lihat itu yang direkam, gitu ya. Itu yang direkam oleh anak-anak kita. Ya. Jadi anak kita itu duplikasi dari kita, duplikat kita. Jadi kalau ada anak suka teriak-teriak, nah jangan-jangan yang di rumah yang dilihat suka teriak. Jangan-jangan ibunya rocker kan gitu ya. Gitu ya. Seringnya teriak-teriak. Akhirnya anaknya yo jerit, kan begitu ya, teriak-teriak. Kalau ada anak suka melempar-lempar barang, buang-buang makanan, jangan-jangan di rumah pernah melihat. Gitu ya. Ada yang lagi ngamuk, akhirnya bikin film UFO. Ya. UFO, tahu film UFO ya? Piring terbang. Ya, jadi ajarkan anak-anak kita, diantaranya banyak berzikir. Kemudian yang terakhir, niatkan semua kegiatan yang mubah sekalipun diniati ibadah supaya berpahala. Makan itu mubah. Tapi kalau saat makan kita niati bismillah saya makan supaya saya kuat ibadah, itu menjadi berpahala. Ya. Memasak ya, itu rutinitas. Tapi ketika jenengan memasak bismillah, saya niat beribadah untuk mengurusi keluarga. Ya, itu menjadi berpahala. Ya, cukup dalam hati dilintaskan niat. Itu hebatnya dalam Islam. Niat itu ada catatan pahalanya sendiri. Ya, niat itu. Bahkan bisa merubah sesuatu yang tadinya tidak berpahala menjadi berpahala. Itu dengan niat. Ya, perbuatan-perbuatan mubah itu awalnya tidak ada pahalanya. Tapi ketika kita lakukan diniati ibadah menjadi berpahala. Ya, jadi niat itu bisa mengubah sesuatu yang tak bernilai menjadi bernilai. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, Ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi perbanyak amal solih di dalam 4 bulan haram, khususnya di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama. Ya, kemudian minimalisir dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya, karena itu bisa merepotkan kita. Karena dosa dan kemaksiatan juga akan dilipat gandakan oleh Allah dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian. Ada yang mau didiskusikan? Masih ada 3 menit menuju setengah 10. Aman Bu ya? Oke, sampun. Nah, apa Bu Nur? Ada yang mau disampaikan? Oh, wonten niku teng wingking. Ya. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin tanyakan masalah amalan-amalan utama, terutama anjuran puasa. Yang pertama 1 sampai 9 hari. Nggih. Terus paling sedikit puasa 1 hari. Nggih. Dan saya itu Ustaz, puasanya itu tidak 1 kali, tidak 1 sampai 9, tapi 2. Karena saya pernah mendengarkan kalau puasa 1 kali itu sama dengan puasanya orang haji. Yang akhirnya ditambah 1 yaitu puasa tarwiyah. Nah, itu bagaimana Ustaz? Nggih. Matur Ustaz. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang takut disamakan dengan perilaku Yahudi itu puasa apa, Bu? Asyuro. Ya. 10 Suro, 10 Muharram. Ya. Itu apa namanya? Nabi ketika datang ke Madinah, ya, melihat orang di 10 Suro pada berpuasa, orang-orang Yahudi. Ditanya, "Lah kenapa kalian ke tanggal 10 Suro kok pada puasa?" gitu ya. Karena ini hari istimewa, di mana di hari ini Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun di 10 Suro. Ya, makanya Nabi Musa mencontohkan 10 Suro puasa. Ya. Makanya kami juga puasa. Kemudian kata Nabi, kami umat Islam lebih berhak untuk meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Maka Rasulullah berpuasa tanggal 10 Suro. Tetapi kemudian para sahabat ada yang mengingatkan, ya Rasulullah, 10 Suro itu puasa kebiasaan orang Yahudi. Ya sudah, kalau begitu tahun depan kalau saya masih hidup, saya juga akan berpuasa tanggal 9-nya. Nah, begitu. Ya, itu Rasul. Tetapi tahun depannya Rasulullah wafat, belum sempat berpuasa tanggal 9-nya. Maka dalam puasa Suro gitu ya, ada 3 pilihan yang bisa kita lakukan. Ya. Yang pertama puasa tanggal 9, 10. Yang kedua tanggal 10, 11. Yang ketiga tanggal 10-nya saja. Itu puasa Suro atau puasa Muharram. Ya. Nah, tetapi kalau apa namanya puasa tanggal 8 bulan Dzulhijjah, ya, ini penjelasannya begini. Di sini disebutkan, ya, tidak ada secara khusus, ya, dalil yang menjelaskan tentang puasa tarwiyah. Ya. Tetapi kita boleh puasa tarwiyah, puasa tanggal 8, karena itu bagian dari bulan haram, dari bulan Dzulhijjah. Ya, diperbolehkan. Boleh dan dianjurkan, ya, karena bagian dari bulan Dzulhijjah. Tapi tidak ada dalil sahih yang mengkhususkan tanggal 8 saja dengan keutamaan tertentu. Ya. Jadi tidak boleh kita memilih hanya tanggal 8-nya saja semuanya, nggak boleh. Tapi kalau tanggal 8 dengan tanggal 9 boleh. Ya. Yang penting tanggal 9-nya yang tidak boleh ditinggal. Tanggal 9-nya saja boleh, tanggal 8, tanggal 9 boleh. Tapi kalau tanggal 8-nya saja, 9-nya tidak, itu tidak ada tuntunannya. Gitu ya. Malah eman-eman, karena yang utama itu di tanggal 9-nya. Ya. Jadi memperbolehkan puasa tanggal 8 itu yang menggunakan dalil umum, ya, bahwa di 10 hari pertama dianjurkan memperbanyak ibadah, salah satunya puasa. Ya. Nah, tanggal 8 itu bagian dari tanggal 1 sampai tanggal 10, maka boleh. Ya. Tidak ada dalil khususnya, tapi boleh. Seandainya dengan puasanya 8, 9, boleh. Gitu ya. Sudah Ibu, sudah pas ya? Okay. Baik, Ibu yang dirahmati Allah, mari kita tutup kajian kita dengan bersama-sama berdoa pada Allah dengan harapan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang dan barokah, dimudahkan segala urusannya, dicapaikan semua harapan, cita-cita dan keinginannya, dilunaskan semua utang-hutangnya, anak-anak yang sudah waktunya menikah cepat dipertemukan dengan jodohnya, dan anak-anak kita semuanya dijadikan sebagai anak-anak yang saleh dan salihah
yang sukses masa depannya, membanggakan dan membahagiakan hati orang tuanya, dan bisa mendoakan orang tuanya ketika meninggal nanti, dan mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Insyaallah bismillah. Ya kana nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dafi'an, hamdan kafi'un mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammadin salatan tuwassi'u biha 'ala al-arzaq wa tuhsinu biha lana al-akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzubika min al-jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian ulangannya, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.